Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am adh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'da. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullah mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah bertakwa kepada Allah Ta'ala, mentaatinya dengan sebenar-benarnya ketaatan sampai ajal menjemput kita. Hadirin dimanakan Allah Ta'ala, nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Ta'ala memberikan kita nasihat, yaitu hendaklah kamu selalu menceritakan nikmat-nikmat Allah. Kita cerita pertama kali kepada diri kita sendiri, hadirin yang mulia. Kita renungi nikmat-nikmat ini sehingga nikmat-nikmat ini tampak baru. Kalau nikmat-nikmat yang begitu banyak ini tidak kita renungi, maka akan terasa biasa saja, karena memang sudah nampak biasa. Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah berikan kita sehat. Di sana banyak saudara-saudara kita sakit. Kita diberi nikmat akal. Hari ini masih Allah jaga akal kita. Di sana banyak orang-orang yang gila. Hari ini masih Allah beri keluarga kepada kita. Di sana banyak orang-orang yang tidak punya keluarga. Hari ini masih Allah beri harta kepada kita. Di sana banyak orang-orang yang tidak punya harta. Hari ini masih Allah beri nyawa kepada kita, kesempatan hidup kepada kita. Sedangkan banyak di antara saudara-saudara kita sudah habis kesempatan hidupnya di dunia ini, hadirin yang mulia. Masih Allah beri kita nikmat bisa memandang, bisa mendengar, bisa ini, bisa itu. Hari-hari kita ini betul-betul tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah. Al-insan abdul ihsan. Manusia ini akan mudah menghamba. Manusia akan mudah tunduk kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, manakala ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, kita diberinya rumah, kita diberinya harta, kita diberinya ini, itu, hadiah-hadiah, maka kita akan mudah taat kepada orang itu. Maka menyalahi orang yang selalu memberikan harta kepada kita itu, kita anggap satu perbuatan yang sangat-sangat buruk. Menentang perintahnya tidak terpikir dalam pikiran kita. Kenapa, hadirin yang mulia? Orang itu hari-hari ngasih kita kebaikan. Hadirin yang mulia, begitu pula ketika hari-hari kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ini, maka kita akan mudah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tidak akan terpikir dalam pikiran kita, kok aku mau maksiat, gak akan terpikir. Gak taat kepada Allah, tidak akan terpikir. Yang diinginkan hanya taat lagi dan taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Sekarang ini kita di penghujung bulan Dzulhijjah, akhir tahun. Sebentar lagi kalau tidak nanti malam atau besok malam, kita sudah memasuki tahun baru, yaitu bulan Muharram. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang disebut sebagai Sahrullahil Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Hadirin yang mulia, apa saja ketika digandengkan, dinisbatkan, disandingkan kepada asma Allah, maka itu akan jadi mulia. Kitab ketika digandengkan dengan nama Allah, Kitabullah, jadi mulia. Rumah digandengkan dengan asma Allah, Baitullah, jadi mulia, jadi masjid. Apa saja ketika digandengkan dengan nama Allah maka akan jadi mulia, termasuk bulan Muharram nanti malam atau besok malam ini, Sahrullahil Muharram. Baginda Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling afdol setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, besok atau besoknya lagi. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Muharram, maka pahalanya seperti puasa 30 hari di bulan lain. Hadirin yang mulia, bulan Muharram ini banyak pertolongan-pertolongan Allah besar Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Allah yang menciptakan bulan-bulan, Allah berhak memilih bulan-bulan itu, berhak memilih waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu lebih mulia dibanding waktu dan tempat yang lain. Di bulan Muharram ini Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Di bulan Muharram ini Nabiullah Musa Allah selamatkan dari Fir'aun, laut dibelah oleh Allah Ta'ala. Nabi Ayub disembuhkan sakitnya. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran api Namrud. Nabi Adam diterima tobatnya di bulan ini. Hujan pertama kali turun di bulan Muharram, rahmat pertama kali turun di bulan Muharram. Maka betul-betul bulan ini bulan yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka sebentar lagi awal tahun, para ulama mengajarkan kita untuk kita doa. Mungkin nanti sore kita doa akhir tahun, kemudian setelah maghribnya kita doa awal tahun. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, kata para ulama. Barang siapa yang bersinar, barang siapa yang baik amalannya di awal-awal, maka Allah akan buat dia mudah untuk bersinar pula amalannya di akhir-akhir nanti. Yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'atsul mar'u ala ma mata. Seseorang itu akan mati menurut kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya baik, biasa zikir, nanti ketika mati pun akan mudah zikir. Kalau kebiasaan hidupnya sholat, sedekah, berbuat kebaikan ini itu, nanti ketika menjelang kematian pun akan dimudahkan untuk berbuat baik yang sudah dia biasakan ketika hidupnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau orang itu kebiasaan hidupnya buruk, hari-hari fikir dunia, hari-hari fikir dunia, nanti mati pun na'udzubillah yang diingat dunia lagi. Bagaimana hartaku, aku ingin ini, aku ingin itu. Sedangkan hadirin yang mulia, orang nanti akan dibangkitkan dari kubur menurut keadaan ketika dia mati. Keadaan mati menurut kebiasaan hidupnya, keadaan bangkit dari kubur menurut keadaan ketika dia mati.
Maka hadirin yang mulia, kesempatan bulan Muharram awal tahun ini kita perbaiki. Tidaklah baginda Nabi SAW memeriksa, meneliti 1 bulan untuk beramal soleh. Sudah datang ya atau belum bulan ini ya? Aku mau amal di situ. Tidaklah Nabi memperhatikan, memeriksa untuk datangnya 1 bulan guna beramal soleh di dalamnya, melebihi datangnya bulan Muharram. Maka hadirin yang mulia, sebagian ulama pun mungkin ini juga sudah pernah kita dengar atau mungkin jarang kita dengar, menganggap baik di awal tahun ini kita minum susu yang putih, tafaulan, berharap kebaikan kepada Allah sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Banyak dalam kehidupan tafaul. Ketika kita akikoh, dagingnya dimasak manis, tulang kambingnya tidak dipotong-potong, tidak dipecah, tafaul, berharap kepada Allah Ta'ala semoga akhlaknya si bayi ini nanti manis, semoga anggota tubuhnya utuh, dia akan jadi anak yang sehat. Begitulah pula di bulan Muharram, di awal tahun ini, para ulama, orang-orang soleh terdahulu mensunahkan, menganggap bagus untuk kita minum susu yang putih. Tafaulan, kita niatnya ikut orang-orang soleh terdahulu. Semoga Allah Ta'ala di tahun ini membersihkan amalan kita, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang menggoda manusia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'da. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di samping kita selalu ingat nikmat-nikmat Allah, kita pun mestilah selalu ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah ujian. Selepas dunia ini masih ada alam barzah yang ribuan tahun lamanya. Habis itu masih ada ba'as, kebangkitan dari kubur. Habis itu ada mahsyar, 50.000 tahun lamanya. Habis itu masih ada mizan, sirat, baru terakhir surga atau neraka. Inilah masa depan kita yang sebenarnya. Maka manusia yang punya musuh hawa nafsu dan seton ini, yang seringkali tergelincir ini, Allah berikan kesempatan-kesempatan emas bagi manusia untuk memperbaiki ketergelincirannya. Di antaranya adalah hari Jumat ini, di antaranya adalah bulan Muharram ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang hari Jumat seperti ini, mandi Jumat dengan sebenar-benarnya mandi sebagaimana mandi junub, bukan sekedar basah tapi diperhatikan bagaimana seluruh rambut, bagaimana seluruh kulit basah oleh aliran air,
Maka kata Nabi, kana fi thaharatin ilal jum'atil ukhra. Orang tadi akan disucikan oleh Allah sampai Jumat yang berikutnya. Barang siapa mendatangi ibadah Jumat ini dengan baik, dia datang dengan sakinah, dia mendengarkan khutbah, dia insot sungguh-sungguh memperhatikan, maka Jumatan ini akan muhkaffirat, menghapuskan dosa-dosa di antara dua Jumat. Barang siapa yang datang berpagi-pagi, yang paling pagi, akan dianggap seperti sedekah seekor unta. Allahu Akbar. Sedekah 20 juta atau 30 juta seperti seekor unta. Habis itu akan seperti seekor sapi, seperti seekor kambing, seperti sedekah ayam, seperti sedekah telur. Tetapi hadirin yang mulia, manakala khotib sudah naik ke mimbar, maka para malaikat yang mencatat absensi kehadiran Jumat sudah menutup pahala berpagi-paginya. Pahala berpagi-pagi mendatangi Jumat sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat yang mencatatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan dalam hadis yang rawinya sahih, baginda Nabi SAW, beliau menyampaikan, barang siapa yang sungguh-sungguh mandi, kemudian mendekat kepada mimbar, kemudian mendengarkan sungguh-sungguh khutbah Jumat, kana lahu bikulli khutbatin yahtuha qiyamu sanatin wasiyamuha. Maka setiap langkah yang tadi dari rumah dia langkahkan menuju Jumatan, asalkan dari rumah sudah punya wudhu, maka langkah-langkah itu akan diberi pahala sebagaimana pahala sholat sunnah dan puasa sunnah selama setahun. Dalam riwayat yang lain, langkah-langkah itu akan dihitung seperti haji dan umroh yang sempurna. Maka sering disampaikan bahwa hari Jumat ini adalah hajjatul fuqara wal masakin, hajinya orang-orang fakir dan miskin, yang dia tidak mampu berangkat ke Mekah yang begitu mahal, bahkan sekarang begitu lama antrinya. Allah kasih kesempatan, datanglah ke sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, dengan berpagi-pagi, maka itu pahalanya seperti orang yang haji, seperti orang yang umroh, seperti orang puasa sunnah, seperti orang sholat sunnah. Maka dirinya dimuliakan Ta'ala, kesempatan-kesempatan selama kita masih hidup ini, bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma ahdarna wahdar ahli baitina wahdar dhurriyyatina li khidmati dinik li ta'atik wa li ibtigha'i mardatik. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hafidh alaina min barakatis salihin min barakati awliyaikal muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.